Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasma Zara dari Prodi Manajemen Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta. Di sini saya ingin menjelaskan tentang proses Initial Public Offering atau IPO perusahaan di Bursa Efek Indonesia untuk memenuhi tugas manajemen keuangan oleh Profesor Dr. Rela Nurelawati. Proses Initial Public Offering perusahaan di Bursa Efek Indonesia adalah tahap di mana sebuah perusahaan menawarkan sahamnya kepada publik untuk pertama kalinya. IPO adalah cara bagi perusahaan untuk mengumpulkan modal dari investor publik. IPO merupakan proses penting bagi perusahaan yang ingin mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Melalui IPO, perusahaan dapat memperoleh dana segar untuk ekspansi dan pertumbuhan bisnis. Manfaat dan tujuan IPO, manfaatnya itu untuk memberikan akses bagi investor untuk berinvestasi di perusahaan, meningkatkan likuiditas saham perusahaan, dan meningkatkan citra perusahaan. Tujuannya itu untuk menghimpun dana segar bagi perusahaan guna mengembangkan bisnis, melunasi utang, dan meningkatkan modal kerja. Persiapan dan perencanaan sebelum IPO, yang pertama ada evaluasi dan studi kelayakan, di mana menilai potensi perusahaan untuk IPO itu menganalisis kondisi pasar dan menetapkan strategi IPO. Yang kedua adalah penyusunan dokumen IPO, mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan seperti prospektus, laporan keuangan, dan dokumen legal. Yang ketiga adalah pengajuan permohonan IPO, mengajukan permohonan IPO kepada Bursa Efek Indonesia dan Badan Pengawasan Pasar Modal dan lembaga keuangan. Yang keempat adalah sosialisasi dan roadshow, itu mempromosikan IPO kepada investor potensial melalui presentasi dan pertemuan dengan investor. Yang kelima adalah penawaran saham perdana, menerbitkan saham perdana kepada publik melalui penawaran umum perdana. Di sini adalah tahap pelaksanaan IPO. Yang pertama adalah pengajuan prospektus. Perusahaan mengajukan prospektus IPO kepada BPOM, lembaga keuangan, untuk mendapatkan persetujuan. Yang kedua adalah masa penawaran umum. Perusahaan membuka penawaran saham perdana kepada publik, baik melalui penawaran umum perdana atau IPO maupun penawaran umum terbatas atau PUT. Yang ketiga adalah penjatahan saham. Perusahaan menjatakan saham kepada investor yang telah melakukan pemesanan setelah masa penawaran umum berakhir. Yang keempat adalah pencatatan saham di bursa. Saham perusahaan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia memungkinkan investor untuk bertransaksi saham perusahaan. Proses penjaminan emisi efek, yang pertama adalah mencari investor, membantu perusahaan untuk mencari investor potensial untuk membeli sahamnya. Kedua adalah membuat prospektus, membuat dokumen prospektus yang berisi tentang informasi penting tentang IPO. Ketiga adalah menentukan harga saham, saham perdana berdasarkan analisis pasar. Yang keempat, menyalurkan dana hasil IPO kepada perusahaan setelah proses penawaran umum. Penetapan harga saham dan alokasi saham. Yang pertama adalah penilaian perusahaan. Perusahaan diaudit untuk menentukan nilai pasar, mempertimbangkan aset, probabilitas, dan prospek masa depan. Kedua adalah harga penawaran. Penjamin emisi dan perusahaan menetapkan harga penawaran saham berdasarkan penilaian dan kondisi pasar. Yang ketiga adalah alokasi saham. Perusahaan mengalokasikan saham kepada investor berdasarkan permintaan, dan penjamin emisi dapat memberikan alokasi khusus.
Di sini adalah pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia. Yang pertama adalah permohonan pencatatan, di mana perusahaan mengajukan permohonan pencatatan saham kepada Bursa Efek Indonesia disertai dengan dokumen-dokumen yang diperlukan. Yang kedua adalah verifikasi dokumen. Bursa Efek Indonesia akan memverifikasi kelengkapan dokumen yang diajukan dan memastikan bahwa perusahaan memenuhi syarat untuk listing. Yang ketiga adalah pencatatan saham. Setelah verifikasi dokumen selesai, Bursa Efek Indonesia akan mencatatkan saham perusahaan, memungkinkan investor untuk membeli dan menjual saham tersebut di pasar modal. Di sini ada kewajiban perusahaan setelah IPO. Yang pertama adalah transparansi informasi, di mana perusahaan wajib mempublikasikan laporan keuangan secara berkala dan transparan. Yang kedua adalah kepatuhan regulasi. Perusahaan harus mematuhi peraturan dan tata kelola perusahaan yang berlaku. Yang ketiga adalah manajemen risiko. Perusahaan perlu mengolah risiko secara efektif dan terstruktur. Yang keempat adalah komunikasi investor, di mana perusahaan harus membangun komunikasi yang baik dan responsif dengan investor. Di sini adalah manfaat dan tantangan perusahaan pasca IPO. Manfaatnya itu untuk membuka akses ke modal baru, meningkatkan visibilitas perusahaan, dan membangun kredibilitas di pasar. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk memperluas bisnis, berinvestasi dalam inovasi, dan meningkatkan talenta terbaik. Tantangannya itu, perusahaan harus mematuhi regulasi yang ketat, menghadapi tekanan dari investor publik, dan mengolah ekspansi yang tinggi. Tantangan ini membutuhkan strategi yang terencana dan manajemen yang kuat. Kesimpulannya yaitu proses initial public offering di Bursa Efek Indonesia adalah langkah strategi bagi perusahaan untuk memperoleh pendanaan dari publik dengan menjual sebagian sahamnya. IPO juga membuka akses perusahaan terhadap berbagai manfaat seperti peningkatan likuiditas, kredibilitas, dan ekspor publik. Proses IPO melibatkan beberapa tahapan penting, yaitu persiapan internal, penunjukan penjamin emisi, penyusunan dokumen seperti prospektur, pengajuan izin ke OJK, penawaran saham ke publik, dan pencatatan saham di BI. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.